Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Mohon dukungannya ya buat teman-teman, support channel aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Baiklah teman-teman, seperti biasanya aku share aktivitas di warung lagi, dan ini malam minggu ya teman-teman. Karena udah malam, jadi di sini aku sekalian aja mau beberes rak cemilan ini ya teman-teman, karena udah lumayan lama aku nggak bersih-bersihin. Terakhir itu pada saat sebelum masuk bulan puasa ya, dan itu pun pas lagi musim hujan, jadi karena sepi warungnya, jadi aku sekalian aja beberes. Nah, tapi begitu setelah Ramadan ini, alhamdulillah kan warung aku udah lumayan rame ya teman-teman. Jadi agak repot kira-kira kapan waktu yang tepat buat beberes. Ini aja aku udah pilih malam, tapi ternyata alhamdulillah lumayan rame juga ya teman-teman. Sebenarnya nggak bagus kalau kita beberesnya pada saat jam pelayanan seperti ini, tapi kalau misalnya harus nunggu malam ya akunya udah keburu mager ya teman-teman. Kalau harus ditunggu pada saat warung aku tutup baru aku mulai beberes, biasanya akunya juga udah keburu capek ya teman-teman, karena kan warung aku ini biasanya tutup sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Jadi aku inisiatif aja mau beberes hari ini mumpung aku juga lagi semangat. Ini juga aku beberesnya nyicil ya teman-teman. Insya Allah kapan-kapan aku juga mau beres-beres etalase, karena udah lumayan berdebu juga. Kebetulan kan warung aku ini posisinya pas depan masjid yang lagi renovasi, jadi otomatis debunya itu masuk banget di warung aku. Jadi aku pernah baca sebuah artikel yang mengatakan sekitar 52% pelanggan itu nggak akan kembali lagi ke warung sembako apabila warung tersebut itu tata letaknya berantakan ya teman-teman. Jadi aku sebagai pemilik usaha toko sembako tentunya mempelajari hal tersebut ya teman-teman. Semenjak aku membaca artikel tersebut, jadinya aku mengelompokkan khusus cemilan itu di rak ini. Kenapa aku pilih rak ini? Karena rak ini kan terbuka ya teman-teman, nggak perlu menggunakan etalase. Jadi anak-anak itu bisa bebas memilih jajanan tanpa ada bahaya. Karena etalase yang aku pilih itu semuanya menggunakan pintu ya teman-teman, pintu sliding door gitu yang terbuat dari kaca, yang tentunya berbahaya apabila anak-anak tersebut itu buru-buru atau ya pokoknya yang namanya kaca pastinya berbahaya ya teman-teman. Jika kita rajin bersih-bersih seperti ini juga, kita bisa sekalian mengecek tanggal kadaluarsa ya teman-teman. Jangan sampai produk yang kadaluarsa itu ditemukan oleh pelanggan kita, karena itu akan membuat kesan warung kita itu menjual produk-produk yang lama ya teman-teman. Image warung kita akan menjadi buruk di mata pelanggan, dan tentunya kita sebagai pemilik usaha toko sembako tidak ingin hal tersebut terjadi ya. Dengan kita rajin bersih-bersih seperti ini juga, itu akan menghindarkan warung kita dari semut ya teman-teman. Karena apabila warung tersebut itu banyak semutnya, tentunya itu juga akan mengurangi minat pelanggan untuk berbelanja di warung kita. Semua yang aku sharing ini berdasarkan pengalaman aku selama menjalani usaha toko sembako ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih udah 1 tahun, alhamdulillah. Ternyata antusias tetangga aku itu sangat baik ya teman-teman. Apabila kita memiliki usaha, terus tetangga dan lingkungan mendukung, itu tentunya membuat kita tetap semangat ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus pandai menjaga hubungan harmonis antara sesama tetangga ya teman-teman. Jadi meskipun pelanggan kita cuman anak-anak, jangan remehkan ya teman-teman, karena justru anak-anak tersebutlah yang membuat warung kita kelihatan hidup. Selain kebersihan, kejujuran merupakan salah satu nilai yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan, tidak terkecuali dalam berdagang atau berbisnis.
Seorang pedagang tidak akan mampu memperoleh pelanggan setia jika ia berbuat curang dalam bisnisnya. Karena pedagang yang jujur dalam menjalankan usahanya itu akan mampu memperoleh keuntungan yang berkah ya. Jangan sampai kita mengambil keuntungan dengan menipu pelanggan kita karena tentunya itu akan menjadi haram ya teman-teman. Ketika kita menjadi seorang pedagang, jangan sampai kita hanya ingin memperoleh untung yang besar, tapi nggak mau memperhatikan bagaimana keuntungan tersebut dihasilkan. Keuntungan yang besar diperoleh dengan cara yang tidak halal hanya akan membawa dampak buruk dan menghilangkan keberkahan pada warung kita. Dengan kita berdagang secara jujur juga akan menjaga kepuasan pelanggan. Karena menurut aku melalui kejujuran bukan hanya pelanggan lama yang akan bertahan, tapi akan berdatangan pula pelanggan-pelanggan yang baru ya. Lain halnya dengan pedagang yang curang. Ketika ada satu pelanggan yang mengetahui kecurangan yang kita lakukan, kemungkinan besar hal itu akan menyebar dari mulut ke mulut ya teman-teman. Nah, jadi jika sudah seperti itu akan membuat orang mengurungkan diri untuk berbelanja di tempat kita. Jadi, buat teman-teman utamakan kejujuran ya. Apalagi saat ini zamannya serba media sosial, apa-apa aja bisa viral. Jangan sampai ketika ada pelanggan yang merasa dirugikan, bukan mustahil, orang tersebut akan memposting ke media sosial. Perilaku pedagang yang tidak jujur akan meruntuhkan bisnisnya sendiri. Dengan kejujuran juga akan membuat bisnis kita menjadi lebih langgeng ya teman-teman. Sebab bukan hanya menjaga kepuasan pelanggan, pedagang yang jujur juga akan mampu menjaga kepercayaan para mitra yang bekerja sama dengannya, dan membina hubungan yang baik dengan mereka. Selain itu, kejujuran menjadi salah satu modal pedagang untuk meraih kesuksesan. Ketika kesuksesan tersebut telah digapai, nilai kejujuran dalam diri pedagang tersebut akan menjadi teladan bagi para pengusaha atau pebisnis lain.
Udah selesai bersihkan rak jajanan, sekarang aku minta tolong sama Pak suami buat angkatin ini stok-stok yang udah nemenin aku beberes warung dan udah menyimak beberapa tips dari aku juga. Aku doakan semoga teman-teman yang ada cita-cita ingin membuka usaha apapun itu, semoga bisa terlaksana tahun ini ya, dan semoga video aku ini juga bisa bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya. Mohon maaf ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.